Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Biiznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dan kajian kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Sunan At-Tirmidzi karya Imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa Ibnu Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan hadis 203 bab ke-37, babun ma jaa'a fil adzani bil lail. Bab apa-apa yang telah datang dari riwayat tentang azan di malam hari, di mana kesimpulan dari apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa yang dimaksud dengan azan di malam hari ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah azan yang itu merupakan bahagian daripada sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk azan sebelum masuknya salat subuh, sebelum masuknya waktu salat subuh, untuk membangunkan kaum muslimin mengerjakan salat malam dan membangunkan kaum muslimin untuk sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail." Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan sebelum tibanya waktu subuh. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakulu washrabu hatta tasma'u ta'dzina ibni Ummi Maktum." Makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan tatkala waktu subuh telah tiba. Jadi ada dua azan. Azan yang pertama untuk membangunkan kaum muslimin salat malam dan persiapan sahur. Kemudian yang azan yang kedua adalah azan menunjukkan telah tibanya waktu salat subuh. Yang di Mekah dan Madinah saat ini jarak antara azan pertama dengan azan kedua itu kurang lebih 1 jam. Ini kesimpulan pertama, bahwa yang dimaksud dengan azan di sini adalah azan sebelum tiba waktu salat subuh. Namun ada sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan azan dalam riwayat-riwayat ini adalah azan yang dikumandangkan Bilal karena salah. Ya, karena salah. Karena disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Bilal bin Rabah bangun dan beliau langsung memandangkan azan, padahal waktu subuh belum tiba. Ya, waktu subuh belum tiba karena salah. Beliau menyangka bahwa waktu subuh telah tiba, kiranya belum. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan Bilal untuk mengulangi atau untuk mengumumkan kepada kaum muslimin bahwa azannya salah. Innal abda qad nam. Ya, sesungguhnya muadzin lalai, artinya ia bangun dari tidur dan dia tidak menyangka bahwa waktu subuh belum tiba, maka ia kumandangkan azan. Diberi pengumuman bahwa azan yang dikumandangkan tadi bukan azan dikarenakan waktu subuh telah tiba, akan tapi karena lalai, karena lupa, karena tidak sadar
kalau waktu subuh belum tiba. Ini yang dipahami oleh para ulama, ya, karenanya pada pertemuan yang lalu kita sebutkan ada sebagian yang mengatakan azan sebelum subuh itu adalah sunnah, ada sebagian mengatakan tidak ada, karena itu adalah hal yang terjadi pada satu waktu karena kelalaian Bilal. Namun telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu yang sahih bahwa adzan sebelum subuh itu sunnah tsabitah. Itu merupakan sunnah yang tetap dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkait dengan orang yang mengumandangkan adzan atau muadzin yang mengumandangkan adzan sebelum tiba waktu, maka telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan mencukupkan dengan adzan itu, tapi diberi pengumuman, ya, diberi pengumuman bahwa tadi adzannya salah. Dan sebagian ulama mengatakan tidak cukup. Jadi pada waktunya nanti, tatkala waktu telah tiba, diulang kembali adzan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin terakhir yang kita bahas di nomor hadis 203, dan sekarang kita akan masuk nomor hadis 204 bab ke-38. Babu ma jaa'a fi karahiyatil khuruji minal masjid ba'dal adzan. Bab penjelasan apa-apa yang telah datang dibencinya, ya, dibencinya keluar lagi dari masjid setelah adzan dikumandangkan. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bawakan hadis dari Abi Sya'tha qala kharaja rajulun minal masjid ba'dama udzina fihi bil asr. Beliau seorang tabi'in menceritakan tentang apa yang terjadi pada hari itu di hadapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Abu Hurairah saat itu ada di masjid dengan beberapa orang tabi'in, di antaranya dengan Abu Sya'tha. Ada seorang lelaki yang keluar dari masjid ba'dama udzina fihi bil asr, setelah azan asar dikumandangkan. Faqala Abu Hurairah kala itu berkata, mengomentari orang ini dalam sebagian riwayat, setelah selesai azan lelaki ini bangkit kemudian keluar dari masjid. Abu Hurairah yang duduk saat itu bersama dengan beberapa tabi'in melihat kepada lelaki ini sampai dia keluar. Dia berdiri kemudian berjalan menuju pintu masjid. Ini diperhatikan terus oleh Abu Hurairah sampai akhirnya ia benar-benar keluar. Maka kemudian Abu Hurairah berkomentar, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun orang ini maka ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yakni kunyah Nabi. Ia telah bermaksiat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan dibencinya. Bahkan sebagian berpendapat karena masalahnya sudah sampai pada tingkat maksiat sebagaimana dikomentari oleh Abu Hurairah, maka perbuatan ini sampai pada tingkat diharamkan. Sampai pada tingkat diharamkan. Jadi babu ma jaa'a fi karahiyatil khuruj, makruhnya, dan istilah makruh ini berbeda ya dengan istilah makruh ulama-ulama yang datang kemudian dengan ulama-ulama dahulu. Ulama-ulama dahulu, ya, makruh menurut mereka itu adalah haram. Jadi kalau mereka memakai istilah makruh, maksudnya adalah haram. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah dalam karya-karya beliau, kadang-kadang beliau mengatakan, saya membenci perbuatan ini, saya menganggap ini makruh. Jadi maksud dengan makruh di situ adalah perbuatan yang haram. Karena memang istilah Al-Quran sendiri tatkala menyebutkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memakai kata makruh. Kullu dzalika, terlupakan saya ayatnya. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua keburukan di atas di sisi Tuhanmu adalah perkara yang makruh. Tatkala Allah SWT menyebutkan tentang riba, tatkala Allah menyebutkan tentang zina, tatkala Allah menyebutkan tentang membunuh, ya, Allah mengatakan semua dosa di atas, termasuk kesyirikan kepada Allah,
semua dosa di atas di sisi Tuhanmu adalah perkara yang makruh. Ya, maksudnya adalah perkara yang diharamkan, dan istilah ini dipakai oleh para ulama-ulama kita dahulu. Istilah haram itu mereka gunakan dengan kalimat apa? Makruh. Karenanya kita harus melihat istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama dalam karya-karya mereka, apakah makruh yang dimaksudkan adalah makruh yang kita pahami saat ini, ataukah maksud makruh di sini adalah berbeda dengan apa yang kita pahami. Taib, karena di sini Abu Hurairah mengatakan, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun orang ini ia telah bermaksiat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian para ulama rahimahumullahu taala mengatakan bahwa keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan ini merupakan dosa. Ya, tidak boleh. Kemudian Al-Imam Tirmidzi berkata, wa ala hadza al-amal inda ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum. Ini adalah sebuah amal atau sebuah hadis yang diamalkan oleh para ulama dari sahabat-sahabat Nabi dan ulama-ulama setelah mereka. Alla yakhruja ahadun minal masjid ba'da al-adzan. Ya, mereka mengamalkan hadis ini, berpendapat dengan hadis ini tidak boleh seorang keluar dari masjid setelah azan. Illa min udhrin, kecuali kalau ada uzur. Ya, kecuali kalau ada uzur. Contoh, beliau mencontohkan ayyakuna ala ghairi wudu. Contohnya ia hadas. Ia tidak dalam keadaan suci, karena salat syaratnya adalah bersuci, sedangkan posisinya di dalam masjid belum bersuci atau sudah batal. Maka tidak mengapa ia keluar dari masjid sekalipun azan telah dikumandangkan. Au amrun la budda minhu, atau ada di sana perkara atau urusan yang mau tak mau harus keluar dari masjid. Ini tidak mengapa kalau ada udzur. Tapi kalau tidak ada udzur, tidak ada alasan, karena ingin keluar saja begitu. Apalagi keluar dan tidak balik-balik lagi. Ya. Ini dilarang dalam Islam. Ya, dilarang dalam Islam. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait dengan syaitan yang lari dari kumandang azan. Jadi yang takut dan tidak suka mendengar azan, diceritakan Nabi SAW adalah diantaranya syaitan. Disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa syaitan itu apabila dikumandangkan azan maka ia lari. Ya, mungkin bahasa kita lari terbirit-birit. Tapi disebutkan hatta yusma, sampai didengar darinya suara kentutnya. Lari terbirit-birit. Ya, menjauh dari suara panggilan azan. Kemudian apabila azan sudah selesai, maka dia balik lagi ke masjid, karena dia tahu, ya, dia tahu bahwa setelah azan akan banyak orang yang beribadah. Ada orang sholat sunnah, ada bermunajat, ya, berdoa, ada yang membaca Quran. Itu adalah kesempatan emas bagi dia untuk mengganggu mereka ini semua supaya ibadahnya rusak. Jadi balik lagi, ya, dia ganggu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apabila iqamah ditegakkan dia kembali keluar dari masjid, lari, ya, menjauh. Dan apabila iqamah selesai maka dia pun balik lagi mengganggu orang yang mengerjakan apa? Salat. Sampai dia berkata, kata Rasulullah, membisikkan kepada kalian, apakah engkau ingat perkara ini? Apakah engkau masih ingat ini, barang ini? Sehingga kita rasakan, ya para ikhwah, kalau kita sudah mulai takbir salat berjamaah, banyak sekali yang kita ingat. Ya, banyak sekali yang kita ingat. Kereta belum dikunci, dompet dimanapun sadar akhirnya, ya kan? Semua teringat. Ya, sehingga ada sebagian mengatakan kalau ada barang yang lupa, kerjakan apa? Salat supaya teringat. Ya, jadi kita ingat, tadi malam ini, tadi sebelum pergi, ingat semua. Itu bisikan siapa? Bisikan syaitan, mengganggu kita. Ya, mengganggu kita. Jadi intinya keluar dari masjid setelah azan ini perkara yang dilarang dalam syariat. Ya, tetap di masjid kecuali ada
udzur, atau ada perkara-perkara yang tidak mungkin untuk tidak ditinggalkan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya, bab ke-39. Nomor hadis 205. Dari Malik bin al-Huwairits, Abu Sulaiman Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu, beliau berkata, qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa ibnu ammin li. Malik bin al-Huwairits, sahabat yang mulia, Abu Sulaiman, bercerita tentang kedatangannya ke kota Madinah bersama dengan rombongan dari kampungnya, dan di antara yang ikut saat itu adalah sepupunya, ibnu ammin li, anak dari pamanku. Dan hadis ini dipahami oleh para sahabat dengan sebuah kesimpulan bahwa Islam sangat menganjurkan yang namanya ar-rihlah fi talabil ilm. Rihlah fi talabil ilmi. Rihlah artinya melakukan perjalanan, niatnya adalah untuk menuntut ilmu, atau bersafar, melakukan perjalanan safar, niatnya untuk menuntut ilmu. Karena Malik bin al-Huwairits berangkat dari kampungnya bersama dengan beberapa orang, disebutkan dalam sebagian riwayat 20 orang syabab, disebutkan dalam riwayat tersebut mereka adalah anak-anak muda, artinya orang-orang yang umurnya masih muda, ya, umurnya masih muda, masih 20-an, ya. Mereka berangkat dari kampungnya ke Madinah khusus untuk apa? Belajar. Dan disebutkan mereka menetap di Madinah selama 20 hari. Jadi selama 20 hari itu belajar, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini ditarik kesimpulan oleh para ulama dianjurkannya rihlah dalam menuntut ilmu. Karenanya ini merupakan sunnah atau tradisi yang selalu dipertahankan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Bahkan rihlah dalam menuntut ilmu ini bukan hanya dilakukan oleh para sahabat dan para ulama kita, bahkan seorang nabi pun pernah melakukan apa? Rihlah. Seperti kisah Nabi Musa alaihissalam yang pernah kita kaji dalam pembahasan tafsir surat Al-Kahfi. Ya, beliau bersafar untuk menemui seorang yang ilmunya lebih banyak daripada dirinya, yakni Nabi Khadir alaihissalam. Beliau berangkat, ya, untuk bertemu dengannya dengan perjalanan yang cukup jauh sampai beliau kelelahan, ya, hanya untuk belajar dari siapa? Khadir alaihissalam. Padahal beliau seorang apa? Seorang nabi. Dan kita lihat, ya, para sahabat, bukan hanya Malik bin al-Huwairits, Abu Sulaiman radhiyallahu ta'ala anhu, para sahabat yang lain juga melakukan hal yang sama. Ya, mereka melakukan hal yang sama seperti Abu Dzar Al-Ghifari datang ke Makkah kala itu hanya untuk mendengar langsung dari apa yang disampaikan, disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah berangkat dari Madinah ke Damaskus hanya untuk mendengar sebuah hadis, ya, sebuah hadis dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan tradisi yang dipertahankan oleh para ulama kita sampai saat ini. Ya, sampai saat ini melakukan rihlah dalam menuntut ilmu. Karenanya tidak ada kita baca biografi para ulama kita kecuali kita temukan dalam biografi mereka keberangkatan mereka, perjalanan mereka, safar mereka ke kota-kota tertentu untuk bertemu dengan ulama-ulama tertentu. Ini namanya talaqi. Ya, jadi bukan apa namanya, ya, belajar itu bukan menyendiri. Antum bawa buku pergi ke gua, bawa buku pergi ke puncak gunung. Itu sistem atau metode pembelajaran yang tidak benar.
Belajar itu memang harus di hadapan siapa? Di hadapan guru. Guru ada di mana? Ditemui. Guru ada di kota tertentu? Ditemui. Belajar di hadapan mereka. Beginilah tradisi dalam menuntut ilmu. Begini tradisi yang selalu dipertahankan para ulama dalam menuntut ilmu. Sampai kadang mereka masuk ke satu kota itu berkali-kali. Bahkan kalau sudah mendapatkan guru yang tepat, tetap di situ selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sampai gurunya meninggal baru cari guru yang lain. Ya, ini tradisi yang selalu kita baca dalam biografi para ulama mereka. Sehingga subhanallah, keilmuan itu dengan sistem ini akan menjadi kuat. Ya, akan menjadi kuat. Karenanya para ulama kita dahulu selalu melakukan ini, selalu memiliki daftar guru. Karenanya selalu kita ingatkan bahwa belajar otodidak itu salahnya pasti lebih banyak daripada benarnya. Secerdas apapun dia, sepintar apapun dia, kalau belajar mengandalkan diri sendiri, otodidak, ini salahnya kata para ulama, ini lebih banyak daripada benarnya. Ya, salahnya lebih banyak daripada benarnya. Karenanya ini tradisi yang selalu dipertahankan para ulama dan dilakukan oleh mereka rahimahumullahu taala. Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dan anak pamannya. Ada beberapa orang rombongan termasuk adalah sepupunya ini. Setelah 20 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihan dengan anak-anak muda ini, ya, yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya di rumah, sepertinya sudah rindu karena sudah 20 hari. Maka Nabi SAW bertanya kepada rombongan ini tentang istri mereka yang mereka tinggalkan, kabarnya gimana, kondisinya gimana. Nabi SAW mengisyaratkan kepada mereka akan pulanglah. Ya, pulanglah. Karena kalau semakin lama, ya, kasihan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Rasulullah SAW orangnya lembut dan orangnya penyayang. Beliau perhatikan murid-muridnya yang belajar di situ. Maka Nabi SAW perintahkan mereka untuk pulang. Sudah 20 hari ya. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada mereka di bab ke-39 ini, bab apa-apa yang telah datang tentang azan, mengumandangkan azan di saat hendak mengerjakan sholat, di saat melakukan perjalanan safar. Taib, beliau berpesan kepada rombongan ini, khususnya kepada keduanya, yakni kepada Malik bin Huwairits dan anak pamannya atau sepupunya, idza safartuma fa'adzina wa aqima wal ya'ummakuma akbarukuma. Kalau kalian melakukan perjalanan safar, bepergian jauh, tiba waktu sholat dan kalian hendak mengerjakan sholat, maka adzina, salah satu di antara kalian kumandangkan adzan, wa aqima, dan tegakkan qomat. Wal ya'ummukuma akbarukuma, dan hendaknya yang menjadi imam dari kalian adalah yang paling tua. Taib, ini menunjukkan yang pertama dari riwayat ini, bahwa saat kita melakukan perjalanan safar dan hendak mengerjakan salat, maka tetap disyariatkan mengumandangkan apa? Adzan, sekalipun yang berangkat itu cuma 2 orang. Dan tetap disyariatkan iqamah. Ya, tetap disyariatkan iqamah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat pertama. Jadi azan dan iqamah tetap disyariatkan. Namun sebagian ulama berpendapat yang disyariatkan cuma iqamah saja. Karena azan itu adalah seruan agar orang datang. Jadi kalau cuma berdua safar, tak perlu adzan, cukup apa? Iqamah. Namun Imam Tirmidzi mengatakan pendapat pertama lebih sahih karena sandarannya adalah hadis. Jelas Nabi mengatakan kalau kalian safar, kumandangkan adzan dan tegakkan iqamah. Taib, namun para ulama mengatakan jika seandainya di tempat itu memang sudah dikumandangkan adzan, ini safar mereka tentunya berbeda ya kondisinya dengan kita. Ya, karena Malik bin Huwairits berangkat dari Madinah balik ke kampungnya, itu akan melewati tempat-tempat yang tidak ada penghuninya.
Ya, artinya tempat-tempat yang kalau tiba waktu sholat tidak ada terdengar suara azan. Ya, di situ kita disyariatkan. Ya, kalau kita berada di tempat manapun yang kita tidak mendengar seruan azan di sana, maka tatkala kita hendak sholat, walaupun kita berdua, kumandangkan azan. Namun jika seandainya kita melakukan perjalanan safar, kita berhenti di satu masjid yang sudah azan tadi, maka di situ cukup apa? Iqamah. Jangan pandai-pandaian datang hidupkan mic kemudian apa? Azan, ya, kacau. Ya, karena di situ tadi sudah apa? Sudah azan. Sehingga sebagian para ulama mengatakan kalau kita berada di satu tempat yang suara azan itu terdengar, ya, suara azan itu telah terdengar, maka cukup dengan azan mereka. Sedangkan kita tatkala hendak mengerjakan salat, maka kita kumandangkan apa? Qomat saja. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian wal ya ummakuma akbarukuma. Hendaknya menjadi imam dari kalian berdua adalah yang paling tua. Dalam sebagian riwayat ada pertanyaan kepada rawi, ya, kepada rawi, lalu bagaimana hadis tentang urutan orang yang lebih berhak menjadi imam? Kan urutannya jelas dalam hadis. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya menjadi imam dari kalian adalah yang paling pandai atau yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Qur'an. Ini yang dikedepankan terlebih dahulu. Kemudian kalau seandainya hafalan dan bacaan Qur'annya sama bagusnya, sama banyaknya, maka hendaknya yang didahulukan dari mereka berdua adalah yang paling paham tentang sunnah, paling paham tentang hadis. Kalau sama juga, maka baru di situ didahulukan yang paling tua. Jadi jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Yang tua dulu, ya. Karena yang tua itu urutan ketiga atau dan sebagai riwayat keempat. Urutan ketiga. Jadi yang bacaannya bagus, hafalannya banyak, kemudian yang paham tentang hadis, kemudian yang ketiga baru yang paling tua. Ini urutan orang yang berhak menjadi apa? Imam. Baik. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hendaknya menjadi imam yang paling tua dari kalian berdua. Mana urutan pertama dan kedua yang kita sebutkan dalam hadis yang lain? Para ulama mengatakan keduanya, yakni Malik bin Huwairis dan sepupunya ini dari sisi Al-Qur'an sama. Dari sisi pemahaman terhadap hadis juga sama. Maka Nabi langsung masuk ke urutan yang ketiga. Karena Nabi tahu ini dua muridnya ini, ya, punya keahlian yang sama dalam Al-Quran dan hadis. Maka Nabi langsung memutuskan yang menjadi imam dari kalian berdua adalah yang paling tua. Ini maksudnya kata para ulama rahimahumullah ta'ala. Adapun urutan yang berhak menjadi imam tetap sebagaimana yang kita sampaikan tadi, hafalannya, bacaannya terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua yang paling paham tentang sunnah atau hadis, kemudian yang ketiga baru yang paling tua. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk bab ke-40. Bab ma jaa'a fi fadlil adzan. Bab apa-apa yang telah datang tentang keutamaan azan. Keutamaan mengumandangkan apa? Azan. Beliau bawakan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Namun hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana sab'a sinin. Barang siapa yang memandangkan azan selama 7 tahun, ya, selama 7 tahun. Jadi sebagai muadzin selama 7 tahun. Kemudian muhtasiban,
dia mengumandangkan azan tersebut selama 7 tahun muhtasib. Muhtasib artinya hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini muhtasib. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain yang masyhur terkait dengan misal mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan, mengerjakan salat di malam Lailatul Qadar. Ya, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang mengerjakan salat di bulan Ramadan, ini salat malam di bulan Ramadan, imanan wahtisaban. Dia melakukan itu atas dasar iman kepada Allah, bahwa itu diperintahkan, kemudian atas dasar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni semua dosa yang telah dia lakukan di masa yang lalu. Ini jadi muhtasib artinya dia mengumandangkan adzan, mengharapkan pahala dari Allah. Kutibat lahu bara'atun minan nar. Dituliskan untuknya kebebasan dari api neraka. Ini hadisnya. Jadi yang mengumandangkan adzan bertugas mengumandangkan adzan selama berapa? 7 tahun mengharapkan pahala dari Allah. Allah tetapkan untuknya dia bebas dari api neraka. Artinya tidak akan masuk ke dalam api neraka. Ini hadis ini ya sebagaimana disebutkan dilemahkan oleh para ulama. Namun di sana banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang keutamaan apa? Adzan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari hadis Abu Umamah, al-muadzin yughfaru lahu mada sautihi. Muadzin itu Allah akan ampuni dosanya sejauh suaranya. Sejauh apa? Suaranya. Wa ajruhu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Dan muadzin ini akan mendapatkan pahala sejumlah orang-orang yang salat karena panggilan azannya. Masyaallah. Jadi kalau kita azan menyuruh orang untuk mengerjakan salat, yang datang 1000, berarti kita dapat pahala salat berapa? 1001. Kita sholat, muadzin sholat dapat pahala, dan 1000 orang yang sholat dia juga dapat pahala sholat sebagaimana mereka sholat. Nah ya, jadi kalau yang datang 1 miliar ya gitulah kelipatannya. Tapi kalau nggak ada yang datang, nah ini dia bayar. Ya, dia adzan sendiri, dia qomat sendiri, dia imam sendiri plus dia juga makmumnya. Karena nggak ada makmum ya. Ini diantara keutamaan adzan. Kemudian disebutkan tambahan ampunan sejauh suaranya, dan itu akan disaksikan, dibenarkan oleh semua makhluk yang mendengar suara adzannya. Benar, dipersaksikan, baik yang kering maupun yang basah, kata Rasulullah SAW. Walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu, dan dia akan mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang sholat karena panggilan adzannya. Banyak sekali ya. Di antara nanti pada hari kiamat dia akan menjadi orang yang paling apa? Panjang apa? Lehernya. Al-mu'adziduna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Ya, mereka adalah orang yang panjang lehernya pada hari kiamat. Ya, sebagian ulama mengatakan terdepan pada hari kiamat. Terdepan pada hari kiamat. Ini keutamaan mengumandangkan adzan. Ya, sekalipun mungkin hadisnya dhaif, tapi banyak hadis yang sahih yang menyebutkan tentang keutamaan apa? Keutamaan adzan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab ke-41, bab ma jaa annal imama dhaminun wal muadzina mu'tamanun. Bab apa-apa yang telah datang bahwa imam itu sebagai penjamin. Dhamin. Imam sebagai apa? Penjamin. Sedangkan muadzin mu'taman. Muadzin itu adalah orang yang diberi amanah. Baik. Beliau bawakan hadis 207 dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin." Imam itu adalah penjamin, kata Rasulullah. Sedangkan muadzin adalah mu'taman, orang yang diberi amanah.
Ya Allah, luruskanlah para imam dan ampunilah para muadzin. Apa yang dimaksud dengan imam dhamin? Imam sebagai penjamin. Ini banyak maknanya ya, para ulama sebutkan. Yang pertama, penjamin sahnya salat makmum. Itu yang pertama makna penjamin. Dia menjamin sah tidaknya salat makmum. Dia menjamin sempurna atau tidak sempurnanya salat makmum. Karena imam, ya, karenanya imam hendaknya memperhatikan syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, kewajiban-kewajiban salat. Karena ia posisinya adalah penjamin sah atau tidaknya, batal atau tidaknya, sempurna atau tidaknya salat apa? Makmum. Baik. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, imam itu tanggung jawabnya besar. Imam tanggung jawabnya besar. Dia sebagai penjamin. Artinya kalau ada masalah ya dialah bertanggung jawab, kan gitu jadinya. Namanya penjamin. Contoh misalnya ada orang hendak hutang kepada seseorang, kemudian orang tadi mengatakan, ini siapa kamu? Saya nggak kenal kamu. Kemudian kita mengatakan, Pak, saya jamin, saya yang kenal, saya jamin dia. Iya, saya menjamin hutangnya. Oke, tidak apa-apa, dikasihlah hutang. Tatkala orang ini bermasalah, siapa yang berhadapan dengan hukum? Yang penjamin. Kalau dia tak bayar, kita yang bayar. Itu penjamin. Ya. Jadi ini diantara maknanya. Ini diantara maknanya. Jadi harus memperhatikan ini, karena orang yang di belakangnya sempurna tidaknya, sah tidaknya tergantung dia. Ya, contoh dia sholat seperti patok ayam, cepat sekali sholatnya. Baik. Akhirnya sholat di belakang, kalau batal dia menjamin, dia tanggung jawab. Kalau misalnya dia tidak bagus dalam bacaan, misalnya Fatihah khusus rukun ya, karena Fatihah itu adalah rukun salat, dia menjamin. Ya, karena Nabi SAW perintahkan makmum ikut saja. Kalau salah imamnya, dosa kalian dia nanggung. Ya, makanya berat jadi imam itu berat. Ya, jadi imam itu berat. Di sini Nabi SAW katakan al-imamu dhaminun. Imam itu adalah penjamin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga termasuk makna dhamin di sini adalah menjamin dalam doa. Jadi imam itu kalau berdoa jangan doa untuk sendiri, tapi perhatikan juga apa? Imamnya. Karena dia menjamin. Contoh misalnya tatkala sebagian khususnya dalam mazhab Syafi'i disunnahkan untuk kunut subuh misalnya, doanya adalah Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait, dan seterusnya. Ini doa dengan artinya, ya Allah berilah petunjuk kepada kami bersama dengan orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Kami, dia pakai kata apa? Kami. Tapi jangan sampai dia doanya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait. Jangan dia berdoa, ya Allah berilah aku petunjuk bersama dengan orang-orang yang Kau telah beri petunjuk. Doanya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Padahal dia apa? Imam, dia menjamin. Gitu. Ya, jadi imam ini penjamin. Imam ini penjamin. Atau mungkin kunut di saat Ramadan misalnya, jangan asik-asik doa untuk dia sendiri. Mana untuk siapa? Mana untuk makmumnya? Mana untuk jemaahnya? Ya, ini makna apa? Dhamin, makna penjamin. Jadi ini kedudukan yang mulia, kedudukan sangat luar biasa di sisi Allah SWT. Ini juga kedudukan ini juga
di sisi lain dilihat dari tanggung jawab yang sangat besar, ya, tanggung jawab yang sangat besar. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan asal-asalan. Contoh misalnya terkait dengan jumlah bilangan rakaat, ya. Kemudian tatkala terjadi kesalahan apa yang mesti dilakukan, ini kan berkaitan dengan sempurna tidaknya salat orang yang ada di belakang. Contoh misalnya terluput darinya sujud misalnya, terluput dari sujud ditinggalkan satu kali, atau ruku ditinggalkan satu kali. Contoh di saat dia selesai membaca surat di rakaat yang kedua, dia langsung sujud misalnya, dia lupa ruku, dia lupa ruku. Kan makmum diingatkan, makmum mengingatkan, subhanallah subhanallah, dia harus ruku gitu kan. Maka imam di sini sebagai penentu atau penjamin, dia harus tahu apa yang mesti dia lakukan demi untuk menyelamatkan salatnya dan salat makmum. Jadi jangan udah nggak apa-apa lah, anggap dalam batinnya gitu, kira manis saja. Jadi dia sujud saja, udah sujud. Akhirnya makmumnya semuanya sujud. Padahal dalam aturan itu dia harus balik, dia harus ruku, tidak baru sujud gitu. Dan dia menjamin keabsahan salat yang di belakang. Dia menjamin keabsahan salat yang di belakang. Karenanya sebagaimana saya sebutkan, ini kedudukan yang mulia, tapi tanggung jawabnya juga besar. Tanggung jawabnya juga besar. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Adapun muadzin mu'taman, dia adalah orang yang diberi amanah. Apa amanah yang diberikan? Ya, ini azan. Karena azan ini, ya, azan ini kalau misalnya dikaitkan dengan sholat subuh, azan ini menandakan, azan sholat subuh menandakan orang tidak boleh makan dan minum lagi gitu. Jadi kalau azannya misalnya sudah lewat waktu 15 menit, bahaya. Ya, masuk waktu misal jam 5, dia azan 5.15, bahaya. Batal semua puasa orang. Maka ini mu'taman, dia diberi apa? Amanah. Kumandangkan azan tepat pada waktunya, sehingga orang tahu kapan dia mulai puasa, kapan dia masih boleh makan dan minum. Ini mu'taman. Dan ini sangat dibutuhkan, khususnya dahulu tatkala jam belum ada. Itu sangat dibutuhkan azan tadi. Ya, kalau sekarang kita kan lihat jam, jam sekian masuk waktu gitu. Kalau dahulu memang muadzin ini punya peran yang sangat luar biasa. Taib. Walaupun ada jam dan sebagainya, tetap perannya sangat besar ya, perannya sangat besar. Ya, orang yang diberi apa? Amanah. Wanita yang ada di rumah, anak-anak yang mungkin tidak berjamaah ke masjid, mereka tahu waktu itu telah tiba dengan dikumandangkan apa? Adzan. Jadi diberi amanah, amanah besar ada di pundaknya. Jadi dia punya keutamaan besar, dia juga punya tanggung jawab besar. Makanya muadzin itu juga yang ditunjuk adalah yang paham waktu gitu. Jangan seenaknya apa? Adzan. Orang bingung. Kok enggak adzan ini sudah lewat 10 menit. Atau terlalu cepat. Kok sudah adzan? Masih 5 menit lagi belum masuk waktu kok sudah adzan kan gitu kan. Padahal dia adalah orang yang diberi apa? Amanah, ya. Dia orang yang diberi amanah. Sebagian ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini, kedudukan muadzin itu lebih utama daripada kedudukan imam. Karena imam itu hanya penjamin, sedangkan muadzin adalah orang yang diberi apa? Amanah. Ini dari sisi fikihnya yang lebih besar tanggung jawabnya adalah orang yang diberi apa? Amanah. Dari sekedar penjamin. Ya, walaupun di sini ada khilaf mana lebih utama, apakah imam atau kedudukan imam, ya, bertugas menjadi imam atau bertugas menjadi apa? Muadzin, itu khilaf ya, mana yang lebih utama dari kedudukan ini. Ini adalah sebuah mungkin bahasa kita jabatan atau tugas yang pahalanya sangat besar ini. Tugas imam dan tugas muadzin ini pahalanya sangat besar. Ya, pahalanya sangat besar. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzinin. Ya Allah, luruskan
para imam dan ampuni para muadzin. Ini doa Nabi SAW untuk para imam agar Allah meluruskan mereka, membimbing mereka sehingga tatkala menjadi imam tidak salah-salah dalam melaksanakan tugas besar, tugas mulia yang ada di pundak mereka. Dan semoga Allah SWT, kata Rasulullah, mengampuni para muadzin. Jika di sana ada kelalaian, namanya manusia ya, namanya manusia. Lalai misalnya, belum masuk waktu sudah kumandang azan, sudah lewat waktu belum juga dikumandangkan azan. Dan ini kadang-kadang terjadi dalam kehidupan manusia. Maka Rasulullah SAW memohon agar kiranya Allah mengampuni kelalaian-kelalaian mereka. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bab ke-42. Nomor hadis 208. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Bab ke-42, bab apa yang diucapkan idza adzana al-muadzin. Bab apa yang diucapkan tatkala muadzin mengumandangkan azan. Beliau bawakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar nidaa, yakni seruan azan, maka ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Artinya kita mengulang apa yang diucapkan oleh apa? Oleh muadzin. Ya, tentunya mafhum ya, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi kalimat yang dikumandangkan muadzin itu semua kita ulang. Tatkala kita mengatakan muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita membacanya, kita mengikutinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tatkala muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Begitu seterusnya kecuali kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan kita membaca la haula wala quwwata illa billah. Kecuali dua kalimat ini. Adapun yang lainnya kita ikuti. Ya. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat lain, setelah selesai kalian ikuti suara azan atau kumandang azan, salullahal wasilah. Salullah liyal wasilah. Mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku wasilah. Fa innaha darajatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Ya. Karena wasilah itu adalah kedudukan yang paling tinggi dalam surga yang tidak diberikan kecuali kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan aku berharap akulah orangnya. Bahkan dalam riwayat, kalau seandainya kalian minta wasilah ini kepada Allah untukku, maka kalian akan menjadi seorang hamba yang berhak mendapatkan syafaat dariku. Itulah doa setelah apa? Azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati at-tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa mintalah wasilah, kata Rasulullah SAW, untukku dari Allah setelah kalian menjawab panggilan azan. Ini adalah kedudukan yang mulia yang diberikan kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang tidak diberikan kepada semua orang ya. Kemudian saya berharap, kata Rasulullah, termasuk di antara hamba yang diberikan itu. Maka siapa yang mengucapkannya setelah dia mengikuti seruan azan, maka dia berhak untuk mendapatkan apa? Syafaatku. Ini sunnah luar biasa. Ya, tatkala azan dikumandangkan, kita ikuti sebagaimana diucapkan olehnya. Kemudian setelahnya kita tutup dengan doa setelah azan. Ya, bahkan sebagian para ulama membawakan riwayat dimulai juga dengan salawat kepada Nabi.
Ya, jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjamin memberikan syafaat untuknya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anjuran untuk menjawab seruan apa? Seruan adzan, ya. Anjuran untuk menjawab seruan adzan. Baik. Kemudian bab ke-43. Hadis dari Utsman ibnu Abil As qala inna min akhiri ma ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ittakhidh muadzinan la ya'khudhu ala adanihi ajra wal amal ala hadha inda ahli al-ilm karihu ay ya'khudha al-muadzin ala al-adhan ajran wastahabbu lil muadzin ay yahtasiba fi adhanihi. Bab dibencinya muadzin mengambil upah dari adzannya. Mengambil upah dari adzannya. Beliau membawakan hadis Utsman bin Abil As. Beliau berkata, sesungguhnya di antara pesan terakhir yang disampaikan Nabi kepadaku, tunjuklah seorang muadzin yang tidak mengambil upah apapun dari adzannya. Dan beliau berkata, ini merupakan hadis yang diamalkan oleh para ulama. Mereka tidak atau mereka membenci seorang muadzin mengambil upah dari adzannya, dan mereka menganjurkan muadzin itu dalam mengumandangkan adzan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, namun dalam permasalahan fikih seperti ini para ikhwah, ini adalah pembahasan yang banyak dikaji oleh para ulama, khususnya orang-orang yang mengemban tugas seperti ini, ya. Dan yang semisalnya pada dasarnya memang harus mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disepakati. Amal apapun yang dilakukan, tugas apapun yang diemban, apalagi berkaitan dengan agama, maka dia harus mengharapkan apa? Pahala dari Allah. Kalau tidak, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan amal mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amal wajib untuk didasari atas niat mengharapkan pahala dari Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang hamba akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah tergantung kepada niatnya apa. Kalau niatnya karena Allah dapat pahala, kalau niatnya bukan karena Allah tidak dapat pahala. Ini yang pertama. Jadi seorang melakukan amal ibadah apapun dan tugas apapun dalam Islam, maka dia harus kedepankan keikhlasan. Adapun terkait dengan apakah ia boleh mengambil upah dari azan atau upah dari imam dan yang lainnya, maka ini para ulama mengatakan saat ini aktivitas orang banyak. Artinya orang yang muadzin ini memang harus menyisihkan sebagian waktunya. Imam juga harus menyisihkan sebagian waktunya. Guru harus menyisihkan sebagian waktunya. Maka di sini kata para ulama isyarat dari hadis yang lainnya menunjukkan bahwa tidak mengapa dia mengambil upah, akan tapi yang harus dia kedepankan tetap keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allahumma kalau seandainya tugas tadi hukum baginya adalah fardu ain, maka ini tidak boleh ngambil upah. Wajib secara ain ini. Kalau wajib kifayah artinya kalau dia tidak adzan ada orang yang adzan. Kalau dia tidak imam ada orang yang imam. Kalau dia tidak mengajar ada orang yang mengajar. Kalau tidak ada yang adzan kecuali dia, tidak ada yang bisa imam kecuali dia, tidak ada yang bisa mengajar kecuali dia, maka di sini hukum bagi dia fardu ain. Dan ini tidak boleh mengambil upah apapun. Misalnya di satu tempat muadzin tidak ada kecuali dialah muadzin. Ini beda. Ya, tapi kalau ini semua masyarakat bisa ditunjuk jadi
muadzin. Maka tatkala dia diminta untuk menjadi muadzin, berarti dia harus menyisihkan sebagian waktunya yang pada dasarnya tidak wajib bagi dia. Pada dasarnya tidak apa? Tidak wajib. Maka di sini dia tidak mengapa mengambil apa? Mengambil upah dari itu. Wallahu taala alam, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dalam penjelasan mereka terkait dengan hadis-hadis yang seperti ini dan yang semisalnya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karena kalau seandainya tidak dibolehkan mengambil upah, kemudian dia bekerja, ya siapa yang azan gitu. Dia tidak berdosa. Kalau dia tidak azan tidak berdosa. Nah, cuman masalahnya kalau dia azan dia harus menyisihkan namanya waktunya. Maka dari sisi inilah dia diberi apa? Diberi upah. Sama seperti guru misalnya. Banyak guru kalau dia tidak mengajar ya tidak berdosa dia. Karena banyak guru. Maka di sini dia dituntut, diminta untuk menyisihkan sebagian waktunya untuk melapangkan waktunya, memberikan keluangan waktunya untuk mengajar. Maka di sini juga ya tidak mengapa dia mengambil apa? Upah. Tapi tetap kedepankan apa? Keikhlasan. Karena kalau misalnya total tidak boleh, misal nggak ada yang mau jadi guru, tak ada mau jadi imam karena sibuk, tak ada mau jadi muadzin, akhirnya maslahat umat akan rusak. Ya, masalah umat ini penjelasan para ulama ya, penjelasan para ulama terkait dengan ini, karena mereka melihat dalil-dalil yang lain dan kondisi-kondisi tertentu. Ya, karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini kita juga pahami dari penjelasan guru. Ya, makanya kita sebutkan tadi kalau kita belajar tanpa bimbingan guru, yang terjadi adalah salahnya lebih banyak dari apa? Dari benarnya. Salah dia hanya megang satu kitab, megang satu riwayat dan tidak belajar penjelasan-penjelasan para ulama yang lain, akhirnya salah dalam menarik kesimpulan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang bab ke-44 nomor hadis 210. Ya, tentang apa yang diucapkan seseorang idza adzana al-muadzin min ad-du'a. Yani doa apa yang dibaca setelah azan atau azan selesai dikumandangkan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita cukupkan pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.